Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang efek Doppler, salah satu subbab dari gelombang bunyi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan efek Doppler? Efek Doppler itu merupakan peristiwa besar atau kecilnya frekuensi yang didengar oleh sumber bunyi dan juga pendengarnya. Nah, apabila jarak antara sumber bunyi dan pendengar semakin kecil atau sumber bunyi dan pendengar bergerak saling mendekati, maka frekuensi yang didengar semakin besar. Nah, kalau misalnya sumber bunyi dan pendengar bergerak saling menjauhi, frekuensi yang didengar semakin kecil. Ini yang disebut dengan peristiwa efek Doppler. Nah, apabila medium tempat merambatnya bunyi dianggap diam, berlaku persamaan Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikalikan dengan Fs. Ada apa nih? Ada Vp, V, terus plus minus Vp lagi, per V ditambah plus minus Vs dikalikan Fs. Nah, baik teman-teman, tadi yang sudah dijelaskan kalau misalnya efek Doppler itu menjelaskan adanya sumber bunyi dan juga pendengar. Nah, di simbol P di rumus matematis efek Doppler merupakan adalah pendengar, sedangkan kalau S adalah sumber bunyi. Nah, berarti Fp adalah frekuensi pendengar. Kalau misalnya Vs berarti dia frekuensi sumber bunyi. Kalau misalnya Vp, teman-teman sudah ingat ya dari persamaan di kelas 10 sudah dikenalkan tentang V. V adalah kecepatan. Berarti kalau Vp dia kecepatan pendengar. Kalau Vs berarti kecepatan sumber bunyi. Nah, kenapa di sini ada V yang sama? Nah, karena di mediumnya adalah sama, yaitu adalah di udara, maka V-nya adalah sama, yaitu cepat rambat bunyi di udara. Nah, V di sini cepat rambat bunyi di udara. Ingat ya, kalau misalnya V berarti satuannya semuanya meter per second. Per second. Kalau semisalnya frekuensi satuannya hertz ya, Hz. Di sini juga Hz. Nah, baik. Nah, ini merupakan rumus matematis dari efek Doppler. Nah, menariknya di efek Doppler itu ada plus dan minus. Kapan sih kita menggunakan plus dan kapan sih kita menggunakan minus? Nah, untuk lebih mengetahuinya tetap berada di video ini ya. Baik, teman-teman, bagaimana cara kita menentukan kapan kita menggunakan plus dan kapan kita menggunakan minus? Oke, saya akan memberikan clue yang sangat mudah, yaitu di sini ada P dan S. Ya, teman-teman, kita menggunakan P sebagai pendengar dan S sebagai sumber bunyi. Nah, teman-teman cukup mengingat yaitu ada P dan S. Kita ibaratkan kalau pendengar P itu adalah pahala, sedangkan kalau S itu adalah setan. Nah, ketika pahala mendekat, berarti kita akan mendapatkan yang positif. Ketika pahala menjauh berarti kita mendapatkan negatif. Keterbalikan dengan setan. Kalau setan mendekati kita itu negatif, kalau misalnya setan menjauhi kita maka itu akan menjadi positif. Teman-teman, kita akan mengerjakan contoh soal berikut. Perhatikan di sini, sebuah mobil polisi dengan sirene menyala yang berfrekuensi 940 Hz.
bergerak dengan kecepatan 90 km per jam, mendekat seorang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Jika kecepatan suara di udara sebesar 340 meter per second, berapa frekuensi bunyi sirene yang didengar oleh orang tersebut? Oke, baik, kita akan tulis dulu diketahuinya. Di sini sumber bunyinya adalah si mobil polisi. Dan pendengarnya adalah seseorang yang berdiri di pinggir jalan. Baik, kita diketahuinya dulu. Katanya di sini mobil polisinya menyala, sirenenya menyala yang berfrekuensi 940 Hz. Berarti dia adalah frekuensi sumber bunyi atau Vs sama dengan 940 Hz. Bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Berarti Vs sama dengan 90 km per jam. Baik, karena kita pakainya meter per second, bisa kita ubah ya. 90 km per jam berarti jadi 90.000 per 3.600. Kita coret 2. 900 bagi 36 adalah 25 meter per second. Oke, setelah itu mendekati seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Teman-teman, seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan berarti dia tidak bergerak. Ketika dia tidak bergerak, maka tidak mempunyai kecepatan. Maka Vp-nya sama dengan 0. Oke ya, kenapa Vp-nya 0? Karena seseorang berdiri di pinggir jalan. Dia tidak bergerak, tidak berjalan, bahkan tidak berlari, maka tidak mempunyai kecepatan. Makanya Vp-nya sama dengan 0. Oke, jika kecepatan suara di udara sebesar 340 meter per second, maka V-nya, kecepatan di udaranya adalah 340 meter per second. Oke, ditanyanya apa teman-teman? Ditanyanya Vp. Vp ya, karena berapa frekuensi bunyi sirine yang didengar oleh orang tersebut. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. Menggunakan rumus Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikalikan Fs. Oke, baik teman-teman. Perhatikan di sini kita sudah mau menentukan kapan dia plus dan kapan dia minus. Oke, di sini di soalnya dia bilang kalau misalnya sirenenya menyala yang berfrekuensi 940 Hz, bergerak dengan kecepatan 90 km per jam, mendekati. Nah, berarti sumbernya mendekati, maka negatif ya. Negatif ya, karena setan mendekati. Sedangkan kalau seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan, nah berarti dia diem aja tuh. Nah, berarti di sini dia positif. Vp per V. Nah, kita baca lagi, mobil polisinya mendekati. Kalau setan mendekati berarti negatif. Negatif Vs dikali Fs. Oke, saya jelaskan lagi ya, kenapa Vp-nya positif, kenapa Vs-nya negatif. Vp positif karena dia diam. Dia tidak melakukan pergerakan. Nah, sedangkan Vs dia mendekati. Ketika S adalah setan, kalau setan mendekati kita berarti akan negatif. Oke, sekarang kita masukkan rumusnya. V-nya 340 ditambah Vp-nya sama dengan 0 karena dia diam, per 340 dikurang Vs-nya 25 dikali 940 Hz. Nah, berarti 340 per 340 dikurangi 25 berarti 315 dikali 940. Nah, 340 dibagi 315 dikali 940 hasilnya adalah 1014,6 Hz. Nah, maka frekuensi yang didengar oleh seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan adalah 1014,6 Hz.